Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas besar pengantar sains data yang berjudul Decision Tree. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Septri Damayanti SSI MSI. Di sini saya Harnasa dengan NPM F1A024013. Dengan rekan saya Dino Pamungkas dengan NPM F1A024035. dan sebelah saya Nama saya Kaki Padian dengan NPM F1A024012. Dan saya Jim Sabtra Sinaga dengan NPM F1A024034. Apa itu decision tree? Decision tree atau sering disebut sebagai pohon keputusan merupakan salah satu algoritma yang paling populer dalam machine learning data mining yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini menyajikan proses pengambilan keputusan dalam bentuk struktur hierarkis berbentuk pohon, di mana setiap simbol internal atau node mempresentasikan suatu kondisi atau atribut berdasarkan fitur tertentu. Setiap cabang atau branch menunjukkan hasil dari pengujian atribut tersebut, dan setiap simpul daun atau leaf node menunjukkan keputusan akhir atau nilai keluaran. Struktur pohon keputusan dibangun berdasarkan prinsip rekursif yang berfokus pada pemilihan atribut yang paling optimal untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas tertentu. Teknik pengambilan atribut ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti information gain, Gini index, dan cai kuadrat. Keunggulan algoritma decision tree terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan model yang mudah dipahami dan mempresentasikan, bahkan untuk penggunaan non-teknis. Selain itu, decision tree tidak memerlukan persyaratan asumsi atribut data tertentu, menjadikannya fleksibel untuk diterapkan pada berbagai jenis dataset. Namun, algoritma ini rentan terhadap masalah overfitting, terutama ketika pohon terlalu dalam atau kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, teknik seperti pruning, population, dan assembling learning dapat diterapkan untuk meningkatkan generalisasi model. Tujuan dari penulisan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai decision tree sebagai salah satu metode esensial dalam data mining dan machine learning. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar decision tree serta mengurai struktur dan komponen utamanya, termasuk root node, internal node, leaf node, dan branch. Selain itu, presentasi ini berfokus pada pemaparan cara kerja decision tree dalam proses pengambilan keputusan berbasis data melalui mekanisme pembagian atribut dan pengujian kondisi. Melalui penjelasan teoritis dan ilustrasi penerapan dalam studi kasus nyata, audiens diharapkan memahami kelebihan dan keterbatasan metode ini serta mengetahui konteks dan kondisi yang tepat untuk menerapkannya dalam analisis data dan permodalan prediktif. Struktur decision tree. 1. Root node merupakan titik awal dari pohon keputusan, tempat pertama di mana data mulai dievaluasi berdasarkan atribut yang paling informatif. 2. Internal node, titik percabangan di dalam pohon yang mempresentasikan keputusan berdasarkan nilai dari suatu fitur tertentu. Setiap node mengarah ke cabang yang berbeda sesuai kondisi. Ketiga, leaf node, node terakhir dalam pohon yang menyatakan hasil akhir dari pohon pengambilan keputusan berupa kelas atau nilai prediksi. Lalu yang terakhir adalah 4. Cabang bridge, jalur yang menghubungkan antara node, menghubungkan alur keputusan dari suatu kondisi ke kondisi berikutnya hingga mencapai hasil akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen decision tree. Untuk yang pertama adalah simpul keputusan atau decision node, yaitu suatu titik di mana pengambil keputusan memilih salah satu dari beberapa alternatif tindakan. Biasanya digambarkan dengan kotak diagram decision tree, khususnya dalam decision analysis. Untuk contohnya yaitu apakah akan melanjutkan studi atau bekerja. Kemudian yang kedua adalah simpul kejadian tak pasti atau biasa disebut dengan chance node. Untuk chance node ini adalah suatu titik yang mencerminkan kejadian acak atau tindakan ketidakpastian yang tidak bisa dikendalikan. Biasanya digambarkan dengan diagram, biasanya diikuti oleh probabilitas dari masing-masing hasilnya. Untuk contohnya tersendiri yaitu jika memilih bekerja, apakah perusahaan akan menerima lamarannya? Untuk yang ketiga adalah garis penghubung atau cabang.
garis penghubung atau cabang ini yaitu biasanya digunakan untuk menghubungkan simpul satu dengan yang lainnya. Biasanya menunjukkan alur logis atau urutan keputusan dan konsekuensinya. Setiap cabang dari simpul keputusan mewakili pilihan tindakan, sedangkan cabang dari simpul kejadian mewakili kemungkinan hasil dengan probabilitas tertentu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma decision tree. Untuk yang pertama adalah ID3 atau interaktif dichotomizer 3, yaitu menggunakan informasi gain untuk memilih atribut terbaik dalam membagi data. Cocok untuk data kategorikal namun kurang efektif untuk data kontinu dan rentan terhadap overfitting. Kemudian yang kedua adalah C4.5, yaitu pengembangan dari ID3 yang memperkenalkan gain ratio sebagai kategori pemisah, mampu menangani atribut kontinu dan memiliki mekanisme planning untuk mengurangi overfitting. Kemudian yang ketiga yaitu chart atau classification and regression trace, dapat digunakan untuk klasifikasi atau regresi menggunakan Gini index untuk mengklasifikasi mean, squared error, dan regresi. Chart menghasilkan pohon biner dan memiliki mekanisme planning untuk mencegah overfitting. Untuk langkah-langkah dalam pembuatan decision tree ini, yang pertama adalah mendefinisikan dan rinci masalah secara jelas. Tentu tujuan pengambilan keputusan dan identifikasi sama alternatif keputusan serta konsekuensinya. Yang kedua adalah gambarkan struktur dari pohon keputusan. Buat diagram pohon dimulai dari node, lalu cabangkan berdasarkan pilihan atau kondisi yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga adalah membuat nilai playoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Hitung hasil keuntungan, kerugian, atau nilai lainnya dari setiap jalur keputusan berdasarkan kondisi yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah menentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Berikan nilai probabilitas pada setiap cabang kondisi untuk mencerminkan kemungkinan terjadi setiap situasi. Kemudian yang kelima adalah menyelesaikan masalah dengan menghitung expected value atau EV. Gunakan nilai peluang dan playoff untuk menghitung nilai harapan dari jalur, lalu pilih keputusan dengan nilai EV tertinggi. Di sini kami mengambil sebuah contoh kasus, yaitu seorang manajer restoran yang ingin memutuskan apakah akan membuka cabang baru atau tidak membuka cabang baru. Jika membuka cabang, ada dua kemungkinan hasil. Yang pertama, ia akan sukses, mendapatkan pendapatan bersih sebesar 500 juta rupiah, namun jika gagal, ia akan rugi sebesar 200 juta rupiah. Jika tidak membuka, tidak ada risiko maupun pendapatan tambahan. Peluang kesuksesan yaitu 0,7, sedangkan peluang kegagalan yaitu 0,3. Langkah yang pertama adalah mendefinisikan dan merincikan masalah secara jelas. Masalah yang dihadapi adalah manajer restoran harus memutuskan apakah akan membuka cabang baru atau tidak membuka cabang baru. Ada pilihan keputusan, yaitu yang pertama, buka cabang baru, mengandung risiko dan potensi keuntungan. Sedangkan jika ia tidak membuka cabang baru, tidak ada risiko atau tambahan pendapatan. Jika membuka cabang, akan didapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, sukses, mendapatkan pendapatan bersih sebesar 500 juta rupiah. Namun jika ia gagal, akan mengalami kerugian sebesar 200 juta rupiah. Langkah kedua yaitu menggambarkan struktur pohon keputusan yang terdiri dari dua tingkat. Tingkat pertama adalah keputusan buka cabang atau tidak buka cabang. Lalu tingkat kedua, jika ia memilih buka cabang, akan didapatkan dua kemungkinan, sukses ataupun gagal. Lalu untuk tingkat kedua, jika memilih tidak buka cabang, hanya ada satu hasil, yaitu pendapatan akan tetap 0 rupiah. Lalu yang ketiga, menentukan nilai payoff dari setiap kemungkinan. Jika membuka cabang, jika ia sukses akan mendapatkan 500 juta rupiah, namun jika gagal akan rugi 200 juta rupiah. Jika tidak membuka cabang, tetap 0 rupiah, tidak ada perubahan keuangan. Yang keempat adalah menentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan. Jika ia membuka cabang, akan ada dua kemungkinan, yaitu sukses dengan peluang 0,7 dan gagal dengan peluang 0,3. Jika ia tidak membuka cabang, dianggap pasti terjadi. Jika dipilih, peluangnya adalah 1,0. Lalu yang terakhir adalah menghitung nilai expect value atau nilai harapan. Yang pertama, jika membuka cabang didapatkan nilai harapan sebesar 290 juta rupiah, sedangkan jika tidak membuka cabang didapatkan nilai harapan 0. Karena nilai harapan dari membuka cabang 290 juta rupiah lebih tinggi daripada tidak membuka cabang,
maka dapat disimpulkan keputusan terbaik adalah membuka cabang baru. Kesimpulan dari decision tree atau pohon keputusan adalah metode yang efektif dan mudah dipahami dalam pengambilan keputusan, terutama dalam machine learning dan data mining. Dengan struktur pohon yang terdiri dari root node, internal node, dan leaf node, serta branch, metode ini mempresentasikan proses pengambilan keputusan secara logis dan sistematis. Decision tree digunakan untuk klasifikasi dan regresi dengan algoritma populer seperti ID3, C4.5, dan CARS yang memiliki kemampuan menangani berbagai tipe data serta mekanisme untuk mengurangi overfitting. Pembangunan decision tree dimulai dari identifikasi masalah, pembuatan struktur pohon, hingga penentuan probabilitas dan nilai hasil dari setiap jalur keputusan. Proses ini ditutup dengan perhitungan expected value untuk memilih keputusan optimal. Melalui pendekatan ini, decision tree membantu penggunaan dalam pengambilan keputusan berbasis data secara rasional dan terukur.